Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka semangat Ramadan di kampus Unisba, bagian peningkatan ruh Islam dan pengelolaan masjid mengadakan ceramah tarawih dan salat tarawih. Insya Allah yang akan mengisi kajian malam ini akan diisi oleh Bapak Dr. Sandi Rizky Febriadi LCMA, dan yang bertindak sebagai imam tarawih akan diimami oleh saudara Ibrahim Rashid. Insya Allah tarawih akan dilaksanakan dengan jumlah rakaat 4-4-3, 8 rakaat salat tarawih dengan 2 kali salam dan 3 rakaat salat witir dengan 1 kali salam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kepada Bapak Sandi Rizky, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat pada kita semua, berupa nikmat kesehatan, nikmat umur, usia dan kesempatan, serta petunjuk kepada iman, Islam dan juga amal saleh. Terlebih lagi kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang dimana kita berada saat ini telah memasuki penghujung daripada bulan Ramadan. Orang-orang mengatakan ma ba'da Ramadan, madza ba'da Ramadan. Apa yang berlaku seusai bulan Ramadan ini meninggalkan kita? Akankah kita giat melaksanakan ketaatan berupa shaum sebagaimana biasanya? Akankah kita disiplin dalam melaksanakan sholat sebagaimana yang kita tunaikan pada saat bulan Ramadan ini? Akankah interaksi kita dengan Al-Quran semakin giat lagi dan semakin konsisten lagi walaupun Ramadan telah meninggalkan kita? Ataukah keadaan kita dan kondisi kita kembali seperti semula sebelum datangnya bulan Ramadan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, madza ba'da Ramadan? Apa yang berlaku kepada kita bila mana Ramadan ini meninggalkan kepada kita? Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk menjaga keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Yang pertama adalah kita menguatkan niat, senantiasa menanamkan dalam diri kita niat untuk kebaikan dalam bekerja yang kita tunaikan, dalam belajar yang kita lakukan, dalam kuliah yang kita lakukan, dan berbagai aspek dalam kehidupan kita. Kuatkan niat kita untuk semata-mata kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama mencari dan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu adalah bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Inilah yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buatkan niat dalam diri kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam segala kegiatan yang kita tunaikan dan laksanakan, semata-mata mengharapkan kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengatur waktu dengan baik. Atur waktu dengan baik. Upayakan kita senantiasa komitmen dengan janji, dengan waktu yang kita laksanakan, dengan waktu yang kita miliki. Atur waktu dengan baik. Dan cara yang termudah dalam rangka mengatur waktu adalah menepati waktu sesuai dengan jadwal-jadwal sholat. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, dengan pesatnya teknologi saat ini, dalam aplikasi kita, dalam smartphone kita, atau dalam handphone kita, kita dapat melakukan itu semua. Install di dalam aplikasi, di dalam handphone kita, aplikasi pengingat waktu ibadah. Ketika waktu menjelang masuk waktu Isya sebagai contohnya, maka kita bisa mengatur 10 menit atau 15 menit sebelumnya adalah waktu yang mengingatkan kita dekatnya dengan waktu ibadah. Atur waktu dengan baik, dan cara yang termudah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengatur waktu sesuai dengan waktu-waktu sholat. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan momen-momen kecil di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita memiliki momen-momen kecil, waktu-waktu yang luang. Kita manfaatkan waktu-waktu luang itu untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala maka hati kita akan menjadi tentram. Banyak sekali momen-momen kecil yang dapat kita gunakan dan manfaatkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir dalam artian yang luas. Salat merupakan zikir sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Membaca Al-Qur'an adalah zikir sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an, maka adakah di antara kalian yang mau mengingatinya. Demikian juga zikir-zikir yang lain. Zikir sesudah sholat fardu, zikir ketika kita selesai melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud, qiyamul lail, dan sebagainya. Dan mungkin juga ketika kita berangkat menuju kantor, ketika kita berangkat menuju kuliah, banyak momen-momen kecil yang bisa kita gunakan untuk berzikir. Saat kita menunggu lift, saat kita menunggu kendaraan, saat kita menunggu lampu merah, itu semua bisa kita gunakan untuk berzikir. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, kalimatani thaqilatani fil mizan. Kalimatani, ada dua rangkaian kalimat, khafifatani ala lisan, di mana kedua kalimat ini amat ringan dan mudah untuk diucapkan, thaqilatani fil mizan, namun keduanya berat dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ila rahman, dua kalimat ini betapa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kedua kalimat itu adalah subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, wa bihamdihi, dan dengan memujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha besar. Banyak momen-momen kecil yang dapat kita pergunakan dan manfaatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, wa inni la astaghfirullah fi yaumin akthar min 70 marrah. Dan sesungguhnya dalam satu hari aku banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akthar min 70 marrah, bahkan lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain akthar min 100 marrah, lebih daripada 100 kali aku beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah baginda Rasulullah SAW yang telah Allah jamin akan diampuni dosa-dosa terdahulu dan yang akan datang. Yang Allah jamin dia terjaga dari kemungkaran dan perbuatan maksiat, senantiasa beristighfar, berzikir kepada Allah. Maka betapa perlunya kita, betapa butuhnya kita untuk senantiasa membasahi lisan kita, lidah kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menguatkan niat. Kemudian yang kedua, tadi mengatur waktu dengan baik. Kemudian yang ketiga, manfaatkan waktu luang untuk berzikir. Dan yang keempat adalah amalkan saum sunnah. Mada ba'da Ramadan.
apa yang terjadi kepada kita sesudah bulan Ramadan. Tentunya kita tidak lagi melaksanakan saum wajib, kecuali mungkin sebagian perempuan, sebagian wanita ada yang mengqadha puasanya, maka hal itu menjadi wajib bagi kita. Tetapi ada juga saum-saum sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW yang bisa kita praktikkan dan rutinkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah saum Senin dan Kamis. Saum Senin dan Kamis. Kemudian juga saum 3 hari di bulan-bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bisalat." Kekasihku yaitu Rasul SAW telah berpesan kepadaku dengan 3 perkara. An utira qabla an anam, melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Wa an asuma thalathata ayyamin min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari pada setiap bulan-bulan Hijriah. Wa rak'atai duha, dan 2 rakaat yang aku laksanakan pada saat waktu duha. 3 pesan yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, pada ba'da Ramadan, apa yang berlaku terhadap diri kita sesudah Ramadan adalah dengan kembali melaksanakan qiyamul lail dan juga sholat sunnah. Sebagus apapun karir yang kita miliki, sebaik apapun jabatan yang kita miliki, sekaya apapun kekayaan yang kita punyai, dan sebagus apapun kehidupan yang kita miliki, jangan sampai kita melupakan dari qiyamul lail. Sebab inilah pesan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimut, "qumil laila illa qalila." Bangunlah di waktu malam dan pergunakanlah sedikit untuk waktu beristirahat. Nisfahu aw inqus minhu qalilan. Setengah malam, separuh malam, aw inqus minhu qalilan, atau bangunlah kurang daripada setengah malam. Aw zid alaihi, atau lebih daripada setengah malam. Warattilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Maka inilah aktivitas yang begitu mulia yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika malam harinya, mengisi waktu malam dengan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan dari sebagian malam, bukan dari seluruh malam, tetapi dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bangunlah untuk menghidupkan malam dengan tahajud, dengan sholat tahajud. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalian kepada kedudukan yang mulia di sisinya. Demikianlah hadirin yang dapat disampaikan pada kesempatan yang mulia ini di malam sholat tarawih, malam yang ke-25 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.